Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Berjumpa lagi dengan Ustadz Agus di sini, masih dalam materi matematika kelas 6 SD. Oke, kita masih mempelajari tentang pecahan bagian kedua. Pada pecahan bagian kedua ini yang akan kita pelajari adalah penjumlahan atau pengurangan pecahan, perkalian atau pembagian pecahan, serta operasi hitung campuran pada pecahan. Kita masuk ke bagian pertama, penjumlahan atau pengurangan pecahan. Penjumlahan atau pengurangan pecahan berpenyebut sama. Kalau penyebutnya sudah sama, untuk pecahan, pengurangan dan penjumlahannya, maka pembilangnya langsung bisa kita jumlahkan atau kurangkan. Contoh, 3/17 ditambah 5/17 ditambah 4/15. Maaf, 4/17. Karena di sini penyebutnya sudah 17 semua, maka pembilangnya langsung bisa kita jumlahkan. Ingat, yang dijumlahkan itu hanya pembilangnya aja yang di atas ya. Penyebutnya tidak dijumlahkan. 3 ditambah 5 sama dengan 8, 8 tambah 4 sama dengan 12. Jadi jawabannya adalah 12/17. Contoh yang kedua, pengurangan. 16/19 dikurang 15/19 dikurang 3/19. Penyebutnya sudah sama semua, yaitu 19, maka pembilangnya langsung kita kurangkan. Ingat, penyebutnya yang 19 ini tidak kita kurangkan ya, tapi dia tetap menjadi penyebut sebagai hasilnya nanti. Yang kita kurangkan adalah pembilangnya saja. 16 dikurang 5, 11, 11 dikurang 3, 8. Jadi jawabannya adalah 8/19. Mudah ya. Ini kalau penyebutnya sudah sama. Bagaimana dengan penyebutnya kalau yang berbeda? Oke, kita masuk ke bagian kedua, penjumlahan atau pengurangan pecahan berpenyebut berbeda. Kalau berbeda, berarti penyebutnya harus kita samakan dahulu. Masih ingat kan caranya? Iya, caranya yaitu dengan mencari KPK dari penyebut yang ada. Contoh, 2/5 ditambah 11/15. Yang satunya 5, yang satunya lagi 15 penyebutnya. Karena berbeda, maka kita cari dahulu KPK dari 5 dan 15. Kalian sudah mempelajari kan cara mencari KPK dan FEB pada video-video pembelajaran sebelumnya? Oke, KPK dari 5 dan 15 itu adalah 15, maka penyebutnya langsung bisa kita ubah menjadi 15. Oke, kita lihat satu persatu. 2/5 ini jadi penyebut per 15. 5 jadi 15 itu kita kalikan dengan 3. Kalau yang bawah kali 3, atasnya juga kita kalikan dengan 3. Kenapa? Karena pecahan biasa 2/5 ini akan kita perbesar sebanyak 3 kali. Kalau yang bawahnya kali 3, otomatis yang atasnya juga kita kalikan dengan 3. 2 kali 3 sama dengan 6. Berarti 2/5 ini senilai atau nilainya sama dengan 6/15. Hanya kita perbesar saja sebanyak 3 kali. Kenapa? Karena mau kita samakan penyebutnya. Tambah dengan 11/15. Oke. Karena di sini KPK-nya 15, penyebutnya juga sudah 15, berarti dia tetap ya. 15 jadi 15 itu kali 1, berarti atasnya juga tetap kali 1 sama dengan 11. Oke. Penyebutnya sudah sama semua, sama-sama 15, berarti pembilangnya yang di atas sudah bisa kita jumlahkan. 6 ditambah 11 sama dengan 17. Berarti jawabannya adalah 17/15. Oke. Masih ingat nggak? Kalau pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, berarti pecahan biasa ini bisa kita ubah menjadi pecahan campuran. Caranya masih ingat? Ya, caranya dengan membagi pembilang dengan penyebut. 17 dibagi 15 itu sama dengan 1 sisa 2. Berarti pecahan campurannya adalah 1 sisa 2. 1, 2/15. Sisanya tadi kita letakkan di pembilang, sedangkan penyebutnya tetap 15. Lanjut, contoh kedua. 2 1/2 dikurang 1 1/5. Nah, kalau kalian perhatikan ini pecahan campuran semua ya. Oke, bisa kita jadikan terlebih dahulu menjadi pecahan biasa. Oke, masih ingat? Dari bawah ya, 2 kita kalikan dengan bilangan di atasnya 2, kita tambahkan dengan bilangan di atasnya lagi 1. 2 kali 2 4 tambah 1 5. Berarti 5/12.
2 untuk pecahan biasanya. Kurang dengan 5 kali 1, 5 tambah 1, 6, 6 per 5. Oke, sudah menjadi pecahan biasa semua, tapi penyebutnya berbeda. Ada yang 2, ada yang 5, maka kita samakan dahulu dengan cara mencari KPK dari 2 dan 5, yaitu 10. Oke, KPK dari 2 dan 5 adalah 10, maka langsung kita ubah penyebutnya menjadi 10. Kita hitung satu persatu. 2 jadi 10 itu kita perbesar kali 5, berarti atasnya juga kita perbesar kali 5. Oke, 5 kali 5, 25, berarti 5 per 2 ini nilainya sama dengan 25 per 10. Lanjut, kurang dengan, langsung kita ubah menjadi per 10. 5 jadi 10 itu kali 2, berarti atasnya juga kali 2. 6 kali 2 sama dengan 12, berarti 6 per 5 itu senilai dengan 12 per 10. Karena penyebutnya sudah sama, maka langsung bisa kita kurangkan. 25 dikurang 12 itu sama dengan 13 per 10. Oke, mudah ya. Karena dia angka pembilang lebih besar daripada angka penyebut, maka kita jadikan pecahan campuran. 13 dibagi 10 itu 1 sisa 3. 1, 3 per 10. Kita masuk ke penjumlahan atau pengurangan pecahan desimal. Nah, untuk penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal, ingat harus kita sejajarkan tanda komanya, ya. Nah, ini yang sering sekali lupa ya. Jadi untuk penjumlahan atau pengurangan pecahan desimal itu komanya harus sejajar. Kalau penjumlahan atau pengurangan pecahan biasa, penyebutnya harus kita samakan. Oke. Kita masuk ke contoh yang pertama, 46,1 dikurang 2,66 tambah 1,752 sama dengan titik-titik. Oke, kita kurangkan terlebih dahulu. Kita bikin 46,1 kurang 2,66. Ingat, komanya harus sejajar ya. Oke. Nah, ini untuk tambahan informasi saja ya, untuk membandingkan pecahan desimal. Oke, untuk membandingkan pecahan desimal, ini kan sama-sama 3 angka ya. Ini sama-sama 3 angka. Tapi yang lebih besar adalah angka 46,1 ya, jelas ya, karena di sini kan 2, di sini kan 4. Tapi untuk membandingkan bilangan desimal ini, tambahan informasi saja. Pertama yang harus kalian lihat adalah angka di depan koma. Di sini 46, di sini 2. Berarti 46 lebih besar daripada 2. Kalau seandainya angka di sini di depan koma ini sama, misalkan sama-sama 0, 0,1 ini 0,6 misal ya, baru kita lihat angka setelah koma pertama ya. Angka setelah koma pertama. Itu di sini ada angka 1, di sini ada angka 6, berarti yang lebih besar adalah angka 6. Oke, walaupun seandainya misalkan di sini itu kita tambah misalkan ya 0,126, di sini 0,66. Walaupun di sini ada 126, di sini 66, tapi tetap lebih besar adalah 0,66. Kenapa? Karena bilangan setelah komanya ini lebih besar yang 6. Kalau sama juga baru kita lihat di sebelahnya lagi. Kalau sama lagi baru dilihat di sebelahnya lagi. Begitu ya untuk melihat perbandingan pada bilangan desimal. Oke. Jelas ya? Lanjut, sekarang kita kurangkan 46,1 dikurang 2,66. Oke. Nah, 6 ini tidak bisa langsung turun ya, harus diingat untuk pengurangan 6 tidak bisa langsung turun. Oke. Caranya yang atasnya ini kita kasih angka 0 ya. Kalau tanda koma di sini, terus ada angka 1 di sini, kemudian di sini tidak ada lagi angka, maka mau kita tambah 0 seterusnya ini tidak mengubah nilai ya. Oke. Tapi kenapa kita tambah 0 di sini? Kenapa? Karena 6 yang ini kan tidak bisa langsung turun. Kenapa? Karena di sini ada angka 0. Oke. 0 dikurang 6 kan bukan 6 kan? Makanya 6-nya nggak bisa langsung turun. Jelas ya?
Oke. 0 dikurang 6 nggak bisa, berarti kita pinjam ke sebelahnya, ke 1. 1 dipinjam jadi 0. 0 yang di sebelahnya tadi sudah pinjam 1 jadi 10. 10 dikurang 6, 4. Jadi pengurangannya mirip kayak pengurangan bersusun ke bawah yang biasa ya. Oke. Oke, sekarang sebelahnya 0 kurang 6 nggak bisa, pinjam ke 6. 6-nya kita pinjam 1 jadi 5. 0 yang di sebelahnya jadi 10. 10 dikurang 6 sama dengan 4. Terus ada tanda koma, berarti di sini harus kita kasih tanda koma. Kemudian baru 5 dikurang dengan 2 sama dengan 3. Lalu angka 4 boleh turun. Oke, kalau di sini sebenarnya mau kita kasih angka 0 boleh ya. Angka 0 boleh. Oke, tapi biasanya kalau di depan koma ini nggak ditaruh ya biasanya. Oke, kalau di belakang tanda koma ditaruh angka 0. Kenapa? Karena kalau pengurangan itu kan dia nggak bisa langsung turun. Oke, kalau dia di bagian atas kayak gini, 4 dikurang di bawahnya tidak ada, boleh langsung turun. Jelas ya? Sekarang 43,44 kita jumlahkan dengan 1,752. 43,44. Oke, ditambah dengan 1,752. Oke. Di sini tadi tidak ada angka 0 ya. Oke. Boleh kita kasih tanda 0. Boleh kita kasih angka 0. Oke. Tapi untuk penjumlahan sebenarnya 2 ini bisa langsung turun. Ingat, kalau untuk penjumlahan ya. Kalau pengurangan tidak bisa langsung turun. Di sini harus kita kasih angka 0. Kalau untuk penjumlahan boleh langsung turun. Oke. Kenapa? Karena di sini kan kita taruh angka 0 nih. 0 tambah 2 kan tetap 2. Oke. Lanjut, 4 ditambah 5 sama dengan 9. 4 ditambah 7 sama dengan 13. 3 simpan 1, koma, 1 tambah 3, 4 tambah 1, 5. 4 turun. Jadi jawabannya adalah 45,392. Gimana? Jelas? Oke, kita lanjut ke penjumlahan atau pengurangan pecahan berbeda jenis. Sama dengan pelajaran pada video sebelumnya, kalau pecahannya berbeda jenis, maka harus kita apakan terlebih dahulu? Harus kita samakan jenis pecahannya ya. Contoh, 1/4 pecahan campuran kurang 25% kurang 0,4 pecahan desimal. Oke, ini berbeda jenis semua ya. Harus kita samakan jenisnya. Mau dijadikan persen semua boleh, mau dijadikan pecahan biasa semuanya boleh, mau dijadikan pecahan desimal boleh. Oke. Nah, dalam hal ini Ustadz mengubahnya menjadi pecahan biasa semua ya. 1/4 kita jadikan dulu pecahan biasa. 4 kali 1, 4 tambah 1, 5. Berarti 5/4 kurang 25% ini kita jadikan dulu pecahan biasa. Oke, 25% itu sama dengan 25/100. Kita perkecil, sederhanakan, sama-sama dibagi 25. 25 bagi 25 1, 100 bagi 25 4. Berarti 25% itu sama juga dengan 1/4. Kita taruh di atas. 1/4 kurang 0,4 kita jadikan juga pecahan biasa. 0,4 itu 4/10. Kita sederhanakan, sama-sama bagi 2. 4 bagi 2, 2. 10 bagi 2, 5. Berarti 0,4 sama nilainya dengan 2/5. Kita taruh di atas. Oke. Nah, sudah menjadi pecahan biasa semua, tapi penyebutnya berbeda. Oke, bagaimana caranya? Ya, masih ingat kan? Kalau penyebutnya berbeda, penyebutnya harus kita samakan terlebih dahulu. Caranya dengan cara mencari KPK dari 4 dan 5. KPK dari 4 dan 5 adalah 20. Maka langsung kita ubah semuanya menjadi berpenyebut 20. Oke. Satu persatu, 4 jadi 20 itu kali 5. Berarti atasnya juga kita kalikan dengan 5. Jangan lupa ya, yang atas juga kalikan dengan 5. 5 kali 5, 25. Kurang. Sama yang sebelahnya 1/4. Ini kita ubah juga menjadi pecahan berpenyebut 20. 4 jadi 20 kali 5. Atasnya juga kita kalikan dengan 5. 1 kali 5, 5. 5/20. Kurang 2/5 kita jadikan pecahan berpenyebut 20. 5 jadi 20 kali 4. Berarti atasnya juga kita kalikan dengan 4. 2 kali 4,
sama dengan 8, berarti 8 per 20. Oke, penyebutnya sudah sama semua, baru bisa kita kurangkan. 25. Oke, 25 dikurang 5 sama dengan 20, 20 dikurang 8 itu 12. Berarti jawabannya adalah 12 per 20. Nah, 12 per 20 itu masih bisa kita sederhanakan sama-sama dibagi 4. 12 dibagi 4, 3, 20 dibagi 4, 5. Jadi jawabannya adalah